Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan fungsi statistik pada Microsoft Office Excel. Fungsi statistik ini akan dibahas beberapa fungsi yang sering kali digunakan pada sebuah kantor ataupun sekolah, yaitu fungsi sum, average, max, min, count, large, dan small. Mungkin kalian langsung saja bisa melihat LKS Alpin halaman 35. Untuk LKS ini kita langsung saja melihat contohnya yang ada pada gambar 46, yaitu fungsi statistik. Akan saya tuliskan sama seperti itu, nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Kita bisa menggunakan nomor 1, 2. Nah, ini untuk pengurutannya biar kita cepat, kita blok. Kemudian di bawah ini kita tarik saja. Sama seperti pengkopian, hanya ini sudah diurutkan, ada 5 data. Ini akan efektif sekali ketika nanti ada beratus-ratus baris, kita tinggal cukup tulis 1 dan 2, maka kelipatannya, karena tadi kelipatannya 1, maka dia akan turun jadi 3, 4, 5. Tetapi kalau kita tulis di sini 2, kemudian di bawahnya 4, berarti yang paling bawah ini menjadi 6 karena kelipatannya 2 kalinya. Kalau di sini 3, kemudian ini 6, berarti sini 9, seperti itu. Nah, saya tuliskan ini sama seperti ini, nomor, nama, dan jumlah nilai ya. Untuk namanya Andi, Angga, Budi. Oke, sama Coyko ya. Kemudian untuk yang di bawah ini di sel ya, sini B8 saya tulis jumlah nilai, kemudian rata-rata, tertinggi, terendah, cacah data, terbesar kedua, terkecil ketiga, misalkan seperti itu ya. Nah, kita akan mencoba untuk jumlah nilainya. Ini ya, untuk jumlah nilainya kita akan menjumlah berapakah, ini sebenarnya bukan jumlah nilai, tetapi yang lebih tepatnya adalah nilai gitu ya, seperti ini ya. Kita buat ke tengah, tebalkan misalkan ya. Ya, ini kita kasih border atau garis tepinya ya, mungkin seperti ini saja. Untuk jumlah nilainya kita akan menghitung jumlah semua yang ada di sini. Jadi miliknya Andi, Angga, Budi, Coyko, dan Dono ini kita jumlahkan. Maka kita menggunakan fungsi statistik. Untuk mencari jumlah kita bisa menggunakan fungsi sum. Jangan lupa kalian berikan sama dengan, karena ini untuk penulisan formula rumusnya seperti itu. Sama dengan sum ya. Sum untuk number 1, number 2 kalian cukup mudah karena ini akan ditanyakan ranknya. Kamu klik di sini sekali, ditahan, jangan dilepas ya. Ditahan, sambil ditahan digeser ke bawah. Nah, baru kalau sudah sampai kepada rank yang tepat, yaitu C6 ini ya, kalian lepas saja, itu sudah. Nah, otomatis di sini kita tidak perlu mengetik lagi C2.2C6 karena tadi kita sudah menyeleksinya. Baru kemudian kita kurung tutup. Setelah itu kita enter ya, ketemunya adalah 33. Kita hitung 5 tambah 9 tambah 8 tambah 4 tambah 7, 33. Cukup mudah bukan? Lain lagi kalau misalkan Anda menggunakan rumus operator yang lama, Anda harus seperti ini. Sama dengan misalkan hasilnya saya taruh di D8 ini ya, sama dengan C2 tambah gitu kan, gini, satu persatu, satu baris. Ini cara penggunaan seperti itu adalah cara yang kurang efektif gitu. Makanya bisa digunakan dan seterusnya. Bagaimana kalau misalkan ada ratusan? Tentu akan sulit sekali. Makanya lebih mudahnya menggunakan fungsi ini
fungsi statistik sum untuk mencari jumlah. Kemudian untuk mencari rata-rata dari ini, nama-nama ini, nama nilai-nilainya ini. Untuk mencari rata-rata, kita bisa menggunakan fungsi average. Average tulisannya seperti itu. Sama seperti tadi di blok, kemudian kurung tutup. Sebenarnya tidak perlu diberikan kurung tutup pun juga bisa, ya. Kita kasih kurung tutup saja, terus enter. Ya, ternyata hasilnya 6,6. Kemudian untuk nilai tertinggi, nah, kalian bisa menggunakan fungsi max atau maksimal. Fungsi maksimal yang ada di sini, kalau sepintas kita lihat berapa sih? Kalau kita lihat kan di situ nilai tertingginya kan 9 ya. Coba kita enter. Ya, ternyata betul. Nilai tertingginya adalah 9. Kemudian untuk nilai terendah sama dengan min. Ini kita blok ya, seperti ini. Sama seperti tadi, kita enter. Nilai terendahnya berapa di situ? 4 kan? Ya, ternyata 4. Kemudian ini, di sini ada cacah data. Yang dimaksud dengan cacah data adalah jumlah data yang ada di sini. Ini ada Andi, Angga, Budi, Joyko, Dono. Ada 5 yang kita hitung di sini. Maka ini bisa kita gunakan fungsi count hitung ya. Kita akan menghitung, kita blok saja ini ya. Kemudian kita turunkan ke bawah, maka nanti akan ketemu 5 data. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Karena 5. Kemudian untuk fungsi berikutnya adalah fungsi untuk mencari nilai terbesar ke berapa gitu, ke n. Untuk di sini saya ngambil contoh kedua, terbesar kedua. Kita bisa menggunakan fungsi, yaitu fungsi large ini. Nah, di sini akan muncul array dan k. Nah, mungkin untuk array-nya kita ambil seperti ini ya. Kita akan mengambil yang terbesar tabelnya ini ke berapa? Ke 2. Berarti kita akan tulis k-nya adalah 2. Terus kita enter. Berarti kalau kita lihat dulu di sini, nilai terbesar yang kedua itu apa sih nanti yang akan keluar? 9 kemudian 8. Berarti jawabannya harus 8. Kita coba enter. Ya, ternyata betul. Kalau misalkan ini saya rubah menjadi nilai terbesarnya adalah yang pertama, kita nulisnya seperti ini. Berarti nanti hasilnya adalah 9. Kita coba enter. Ya. Dan kita coba lagi, misalkan saya pengen terbesar ke 4 misalkan. Yang pertama yang terbesar kan ini ya, 9 miliknya Angga, terus Budi, kemudian Dono dan Andi. Berarti nanti jawabannya adalah Andi. Yang keempat ya, adalah miliknya Andi. Ya, seperti itu. Karena ini adalah yang kedua, saya tulis 2 saja. Ya. Untuk terkecilnya kita akan menggunakan fungsi small. Kebalikan dari large adalah small. Kita blok, kita seleksi, kemudian kita pilih terkecil ke berapa. Ditanyakan di sini terkecil ke 3, maka kita tulis 3 saja. Kemudian kita kurung tutup, kemudian di enter. Kalau kita lihat sepintas, yang terkecil pertama dimulai dari Joyko, Andi, kemudian baru Dono. Berarti nanti jawabannya adalah 7 ya. Ya, betul. Terkecil ketiga adalah 7. Nah, demikian tadi cara penggunaan rumus dari fungsi statistik. Saya harap kalian paham mengenai masalah ini. Untuk berikutnya, saya nanti akan jelaskan bagaimana penggunaan fungsi logika dan fungsi lookup reference.